Pagi ini kita ada ya, bedah film ya, bedah film yang mungkin ini the first time. Langsung saja kita lihat perspektif orang tua. Orang tua yang di film ngeri-ngeri sedap ini kan dianggap egois, mau benar sendiri, yang penting maunya aja. Sementara itu nggak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dengan pendidikan anak. Ya ini teman-teman KDK Loper boleh saya sampaikan di sini, orang tua yang berhasil menyekolahkan anak di negeri, ada 4 orang anaknya, 4-4-nya di negeri dan universitas ternama ya. Karena dulu saya SPMB ke sana nggak jebol bos. Ya anaknya 3 UGM ya, dan dulu saya pernah coba ke sana SPMB nggak lulus, dan saya cukup bahagia walaupun ketemu orang tua yang meluluskan anak ke UGM itu luar biasa. Dan melihat hasil film tadi lah, kita menonton film tadi barengan, perspektif orang tua melihat situasi itu bagaimana nih? Kalau saya lihat dari film Ngeri-Ngeri Sedap tadi ya, sebenarnya itulah realitas dari orang Batak yang hidup bukan hanya di Danau Toba sana atau di Tanah Toba sana, tapi di perantauan juga seperti itu. Realitas yang sebenarnya ya begitu. Pada umumnya orang tua Batak itu menginginkan anaknya itu semuanya sukses dan berhasil seperti yang dia harapkan, bukan yang diharapkan anaknya. Itu rata-rata. Problem terjadi ketika anak-anak itu setelah selesai dan menjadi orang-orang pintar semua. Ketika orang tua tidak siap melihat perkembangan si anak, ya terjadi seperti yang di film tadi. Itu realita. Kira-kira seperti itu tanggapan saya. Ini orang tua di sana kan cukup berhasil sebenarnya. Mungkin kalau saya tadi melihat orang tua tadi ketika dia sendiri nih, itu udah pro kontra dengan anak main udah pergi aja karena dianggap tidak mendengar apa suara anak, nggak ada diskusi, tidak saling menerima gitu. Tapi ketika seorang ayah yang sudah bisa dikatakan ya, kita tahu lah di kampung sana semua kerja keras ladang ataupun nelayan yang bukan kayak di kota ada UMK, ada bulanan seperti apa. Dan karena itu saya bisa juga melihat dari keluarga saya sendiri, orang tua itu banting tulangnya itu kalau bisa kerja 48 jam sehari kerja dia demi anak-anak. Dan dia merasa gagal ketika anaknya nggak ngerti dia. Ini persoalannya nih. Nah, jadi kalau saya menanggapi tentang film tadi, saya hanya menyampaikan realitas secara garis besar orang Batak seperti itu. Tapi saya tidak seperti itu, walaupun saya Batak. Kecepatan, saya hanya mempunyai satu analogi tentang persoalan antara orang tua dan anak. Saya sering katakan, anak-anak itu kita anggaplah orang-orang pintar itu speednya sudah tinggi. Speednya yang sudah tinggi, dan si orang tua juga harus siap lebih tinggi lagi speednya supaya bisa menggiring apa yang diinginkannya terjadi kepada anak-anaknya dan anaknya nurut dan menghargai di situ. Tapi kalau umpamanya prinsipnya seperti di film tadi, orang tua itu memaksa seperti yang dia pikirkan, anakku harus seperti ini tanpa mau tahu bagaimana kondisi si anak itu, ya terjadi clash. Inilah problem yang terjadi saat ini. Jadi tidak selalu hanya mengikat karena adat kembali ke adat lagi dan itu semua. Kalau saya menganggap itu dari adat kembali ke adat lagi itu satu pola-pola ortodok. Walaupun kita tidak bisa menghindar dari adat itu sendiri, tapi adat itu adalah etika. Satu poin yang bisa saya ambil tadi dari film itu, bahwa orang Batak itu tidak terlepas dari apa kata orang. Apa kata orang? Dari film tadi ya? Nah, apa kata orang? Dia lebih takut apa yang dikatakan orang tentang hal-hal negatif mengenai keluarganya, anaknya, istrinya, dan itu semuanya. Jadi apa kata orang itu yang selalu dia upayakan yang bagus menurut orang, bukan yang bagus menurut keluarganya dan anak-anaknya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tanggapi tentang film tadi.
Dan itu realita kehidupan yang sebenarnya. Apakah kita masih hidup dalam konteks apa kata orang? Sementara perkembangan teknologi sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini sudah tidak bisa kita padankan lagi dengan latar belakang nenek moyang kita dulu. Ada poin juga yang saya ambil tadi dari Opung si anak itu menyatakan, ya, bapakmu itu hanya mampu menyekolahkanmu itu hanya sama SMP sama SMA. Kau itu lebih hebat dari bapakmu. Artinya bapakmu tidak bisa kau tiru karena kau sudah lebih hebat dari bapakmu. Poin yang diambil di sana sebenarnya kau ingat, kau jangan ikuti lagi pola bapakmu karena kau sudah lebih hebat dari bapakmu. Kira-kira seperti itu. Artinya anakmu sudah lebih pintar dari kau, harus kau juga lebih pintar dari mereka. Nah, sadar nggak orang tua di sana? Kira-kira poin itu yang bisa saya ambil. Tapi secara tidak langsung ini berarti Bapak sepakat kalau dengan cara begini kan akan terkikis adat itu. Makanya saya katakan kita harus bedakan konteks adat dengan konteks perkembangan zaman. Di mana padanan adat itu harus kita buat, di mana perkembangan zaman itu juga harus kita ikuti. Nah, kolaborasi antara adat dan perkembangan zaman kan harus terjadi. Adat itu hanya etika. Etika kepada keluarga, etika kepada hula-hula, tulang, opung, apa segala macam yang mengikat dalam tatanan dalihan napentolu itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar simbol-simbol atau hanya sekedar lipstik semata. Apa kata orang, dang siuton adat, dang maradat, bukan itu. Paham nggak? Sekarang ketika kita berbicara adat, itu paham nggak kita tentang adat itu sendiri? Salah satu contoh yang saya ambil, sering saya dengar itu dari orang kita Batak, anak Niraja Doau. Pola pikir si bapak tadi itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Niraja. Pola pikir si ibu tadi atau dua perempuan dalam keluarga itu membuktikan baru Niraja Doau. Nah, kelemahan si bapak di sana ketika dia menyatakan atau mengaku secara langsung bahwa saya anak Niraja, tapi tidak pernah mangarajao jolma atau marajao jolma sekitarnya, selalu dia ingin didengar. Nah, pola pikir si perempuan beruni raja doa, tapi dia mendengar apa yang dikatakan di lingkungannya, apa yang dikatakan oleh suaminya, bapaknya di sana. Nah, cuma pola yang mendengar tadi tidak berani menyatakan kebenaran. Itu dua sisi yang salah ditonjolkan di sana. Itulah yang terjadi di rumpun kehidupan Batak. Jadi kalau kita katakan anak ni raja doau, bui dohita raja benot tajolma, di situ bisa nggak kita menganggap orang lain itu orang-orang terhormat, akhirnya kita menjadi orang terhormat itu. Di situ yang saya ambil poin-poin tadi. Artinya perilaku kita lah yang menunjukkan kita raja. Iya. Oke, tapi nah, perilaku dalam konteks apa? Menghormati orang lain. Bukan perilaku kita menunjukkan kita anak niraja tapi tidak pernah menghormati orang lain. Perilaku kita yang menghormati orang lain, apakah kita tidak dihormati? Daripada sekedar kita menunjukkan bahwa kita orang-orang terhormat tapi tidak pernah menghormati orang lain. Kita menunjukkan diri kita sebagai orang-orang terhormat atau anak niraja, tetapi tidak pernah menghormati orang lain atau tidak pernah membuat orang lain seperti raja. Kita pilih mana? Di situ, makanya kalau kita katakan perilaku tadi itu kembali ke diri kita, bagaimana kita menghormati orang lain, walaupun dalam konteks keluarga kecil atau keluarga besar. Contoh si bapak tadi itu tidak pernah menghormati istrinya, tidak pernah menghormati anak-anaknya. Dia hanya meminta hargai, hormati aku.
Sudah capek aku menyekolahkan kalian. Sudah pintar kalian semua, tapi jangan pintar untuk ngelawan. Dia lupa. Dia lupa yang dia lakukan terhadap anak-anaknya ada hal yang salah. Dia tidak pernah menghormati anak-anaknya, dia hanya sibuk membuat anaknya menjadi orang-orang terhormat. Itu saja.